Hai teman-teman, selamat datang kembali lagi dengan saya Dini dari Gita Marlina Parapat dari Universitas Prima Indonesia, Prodi Akuntansi, sekarang dalam semester 2. Baiklah teman-teman, kali ini saya membawakan tentang bagan alir atau flowchart pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Yang pertama, teknik dokumentasi dan penyusunan sistem. Dokumentasi adalah narasi, bagan alir, diagram, dan penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tentang cara kerja sebuah sistem. Informasi yang dicakup berupa how, what, where, why, how, of penginputan data, pengolahan data, penyimpanan, pembuatan laporan, pengawasan terhadap sistem. Dokumentasi ini kemudian dilengkapi dengan uraian naratif, yaitu penjelasan tertulis komponen-komponen sistem, tahap-tahap interaksi komponen-komponen tersebut. A. Diagram arus data atau data flow diagram atau DVD. Sebuah DVD secara grafis menjelaskan arus data dalam sebuah organisasi. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan untuk merencanakan serta mendesain sistem yang baru. Tidak ada standar dalam penyusunan DVD karena persoalan yang berbeda dengan metode yang berbeda pula. Pada dasarnya, DVD memfokuskan pada aliran data dalam organisasi. DVD disusun dengan 4 simbol utama, yaitu sebagai berikut. Yang kedua, bagan alir atau flowchart. Bagan alir merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem secara jelas, tepat, dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Simbol-simbol yang digunakan untuk membuat bagan alir terdapat pada tabel di bawah. Setiap simbol memiliki arti yang berbeda agar dapat dengan mudah dikenali. Bentuk simbol menunjukkan dan menguraikan kegiatan yang dilaksanakan, menunjukkan input-output, pemrosesan, dan media penyimpanan. Simbol-simbol ini dapat dibuat menggunakan program komputer atau template, yaitu penggaris khusus untuk membuat simbol-simbol bagan alir. Secara garis besar, simbol dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama, input atau output, yaitu simbol yang menggambarkan alat atau media yang memberikan input kepada atau merekam output dari kegiatan pengolahan data. Yang kedua, processing, yaitu simbol yang menunjukkan jenis alat yang digunakan untuk mengolah data, atau dengan komputer ataupun manual. Yang ketiga, storage, yaitu simbol yang menggambarkan alat yang digunakan untuk menyimpan data yang saat ini tidak dipakai oleh sistem. Yang keempat, lain-lain, simbol yang menggunakan arus data dan barang. Simbol ini juga menggambarkan saat mulai dan berakhirnya bagan alir, serta penjelasan-penjelasan tambahan pada bagan alir tersebut. Berikut ini simbol bagan alir. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk pada penjelasan yang ketiga, yaitu jenis-jenis bagan alir. Jenis-jenis bagan alir ada 3, yaitu yang pertama, bagan alir dokumen atau dokumen flowchart. Bagan alir dokumen
menggambarkan aliran dokumen dan informasi antara pertanggungjawaban di dalam sebuah organisasi. Bagan alir bermanfaat untuk menganalisis kecukupan prosedur pengawasan dalam sebuah sistem, seperti internal check dan pemisahan fungsi. Bagan alir yang menjelaskan dan mengevaluasi pengawasan intern disebut internal control flowchart. Jenis-jenis bagan alir yang kedua yaitu bagan alir sistem atau sistem flowchart. Bagan alir sistem menjelaskan hubungan antara input pemrosesan dan output sebuah sistem informasi akuntansi. Bagan alir sistem ini merupakan salah satu alat penting untuk menganalisis, mendesain, dan mengevaluasi sebuah sistem. Bagan alir ini secara universal dipakai dalam sistem kerja dan merupakan sarana berkomunikasi yang efektif di antara para bagan alir. Jenis-jenis bagan alir yang ketiga yaitu bagan alir program atau program flowchart. Bagan alir program menjelaskan urutan logika pemrosesan data oleh komputer dalam menjalankan sebuah program. Bagan alir ini menggunakan simbol-simbol yang secara khusus dirancang untuk bagan alir ini. Oke, baiklah. Sekarang yang keempat yaitu pedoman pembuatan diagram alir atau flowchart. Bila seorang analisis dan programmer akan membuat flowchart, ada beberapa petunjuk teknis yang wajib diperhatikan, yaitu yang pertama, flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Yang kedua, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Yang ketiga, kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Yang keempat, setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja, misalkan dalam hal menghitung pajak penjualan. Pedoman pembuatan diagram alir yang kelima yaitu setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Yang keenam, lingkup dan rangkai dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan-percabangan atau relasi yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Simbol konektor harus digunakan dan percabangannya diletakkan pada halaman yang terpisah, atau hilangkan seluruhnya bila percabangannya tidak berkaitan dengan sistem. Yang ketujuh, gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Yang kelima, unsur-unsur diagram alir. Unsur-unsur diagram alir memiliki dua unsur yang selalu muncul dalam diagram alir, yaitu percabangan dan perulangan. Percabangan secara sederhana adalah pilihan alur yang diambil dari beberapa opsi yang ada, tergantung dari kondisi yang tercapai. Misalkan pada contoh lampu di atas, percabangan tergantung dari kondisi apakah lampu terpasang atau tidak. Yang kedua, perulangan. Perulangan digunakan untuk mengulang suatu proses. Perulangan dapat dilakukan terus-menerus selama proses berjalan, sampai didapatkan kondisi untuk keluar dari perulangan tersebut. Contohnya, perulangan untuk menampilkan angka 1 sampai 100. Kondisi untuk berhentinya adalah jika angka tersebut sudah mencapai 100. Baiklah teman-teman, sampai di sini penjelasan kali ini tentang bagan alir. Sampai jumpa di topik berikutnya dan jangan lupa untuk dibagikan, subscribe, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.